Bab 301, Pendeta Tao Chongsu buru-buru membantu Tuan Fang Zheng berdiri, membuka titik akupunturnya yang tersegel, dan mendesah, satu pemikiran baik hati saudara kepala biara diperhitungkan oleh para pengkhianat. Pengkhianatan dan penipuan, dan kemenangannya tidak lurus, itu bukan pekerjaan seorang pria. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, di Sekte Dewa Bulan Matahari saya, apakah ada pria yang jujur? Jika Ren Jiaozu adalah pria yang jujur, dia akan bergabung dengan Anda sejak lama, jadi mengapa Anda ingin bersaing? Yue Bukun kehilangan kata-kata. Bersandar pada pilar kayu, Ren Wuxing perlahan mengulurkan telapak tangannya, menahan tinju dan kaki Zuo Lengchan satu persatu. Zuo Lengchan selalu sombong, jika dia di waktu normal, dia tidak akan pernah menantang Ren Wuxing untuk bertarung melawan Master nomor 1 sekolah Shaolin. Memanfaatkan keuntungan seperti itu jelas bukan pekerjaan Sekte Master, dan pasti dibenci oleh orang lain. Tapi barusan Ren Wuxing menunjukkan Tuan Fang Zheng, dia hanya memanfaatkan niat baik pihak lain untuk memenangkan pengkhianatan, dan semua orang di Zhengjiao sangat marah karenanya. Dia bergegas maju untuk menyerang tanpa ragu-ragu, dan semua orang mengatakan dia keluar dari kemarahan yang benar, dan dia tidak lagi peduli apakah akan bertarung. Di Zuo Lengchan, itu adalah kesempatan emas. Melihat Ren Wuxing tidak bisa bernapas, Xiang Wentian bergegas ke sisi pilar dan berkata, Tuan Zuo, apakah Anda malu mengambil barang semurah ini? Saya akan menjemput Anda. Zuo Lengchan berkata, setelah aku mengalahkan pria bernama Ren ini, aku akan bertarung denganmu lagi. Apakah aku masih takut kamu akan bertarung dengan roda? Hu meninju Ren Wuxing. Ren Wuxing mengangkat tangan kirinya, dan berkata dengan dingin, Kakak Xiang, mundur. Xiang Wentian tahu bahwa pemimpin itu sangat agresif dan tidak berani menentangnya, dan berkata, Oke, aku akan mundur untuk saat ini. Ini hanya saja Zuo yang tidak tahu malu dan tercela ini, aku akan menendang pantatnya. Dengan tendangan terbang, dia menendang Zuo Lengchan dari belakang. Zuo Lengchan berkata dengan marah, 2 pukulan 1. Bersandar untuk menghindarinya. Tanpa diduga, meskipun Xiang Wentian melakukan tendangan terbang, dia tidak menendang kaki ini. Dia hanya mengangkat kaki kanannya dan bergerak sedikit, itu adalah gerakan yang salah. Melihat Zuo Lengchan telah dibodohi, dia tertawa, dan berkata, Naksu, bajingan, baru saja mengatakan bahwa kamu bisa menang dengan mengandalkan banyak orang. Dia melangkah mundur dan berdiri di samping Ying-Ying. Dengan Zuo Lengchan membuat konsesi seperti itu, serangannya terhadap Ren Wuxing melambat. Perbedaan jurus kedua master itu hanya satu baris. Izinkan saya mengambil waktu luang ini. Tarik napas dalam-dalam. Napas dalam saya tidak terhalang. Semangat saya segera terangkat, dan saya menyerang dengan 3 telapak tangan. Zuo Lengchan mencoba yang terbaik untuk meredakannya. Dia diam-diam terkejut, orang tua ini sudah tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Keahliannya jauh lebih baik daripada di masa lalu. Jika dia ingin mengalahkannya hari ini, dia harus bertarung dengannya, semua kekuatannya. Keduanya bertemu untuk kedua kalinya, kali ini mereka bertarung. Ini adalah pertarungan di hadapan para pemain top dunia. Keduanya menganggap jumlah kemenangan dan kekalahan itu sangat penting, namun mereka tidak sedamai saat Ren Wuxing dan Master Fang Zheng bertanding tadi. Biarkan saya menyerang dan membunuh begitu saya muncul, telapak tangan saya seperti pisau memotong kapak. Zuo Lengchan tiba-tiba meninju dan telapak tangan, meraih dan memegang, dan bahkan lebih menggunakan kemampuannya untuk berubah. Keduanya bertarung lebih cepat, dan mata Ling Hu Chong silau ketika melihat di balik plakat kayu. Dia menyaksikan pertarungan Ren Wuxing dan Master Fang Zheng, tetapi dia tidak dapat memahami kehalusan gerakan mereka. Tetapi pada saat ini, gerakan mereka begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat bagaimana mereka memukul dan bagaimana mereka mundur. Dia memandang Ying-Ying dalam sekejap mata, dan melihat bahwa wajahnya seputih salju, bulu matanya yang panjang terkulai ke bawah, tetapi tidak ada keterkejutan atau kekhawatiran di wajahnya. Ekspresi Xiang Wentian berfluktuasi dari kegembiraan ke kekhawatiran, dengan saat-saat terkejut, penyesalan, cemberut, dan kertakan gigi, yang tampaknya lebih penting daripada pertarungannya sendiri yang menentukan. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, pengetahuan kakak Xiang jauh lebih baik daripada Ying-Ying. Jika dia begitu khawatir, saya khawatir akan sangat sulit bagi Tuan Ren untuk memenangkan pertempuran ini. Perlahan menyipitkan matanya, dia melihat sang master dan istrinya berdiri berdampingan di sisi lain. Di sebelahnya adalah Master Fang Zheng dan Taoist Chongsu. Di belakang keduanya adalah Tianmen Tao,
kepala sekolah Taisan, dan Tuan Moda, kepala sekolah Hengshan. Setelah Tuan Moda datang ke aula, dia tidak pernah bersuara. Ketika Ling Hu Chong melihat tubuh kurus dan kecilnya, dia merasakan kehangatan di dadanya, dan kemudian dia berpikir, saudari muda Yilin dan murid-murid Hengshan lainnya kehilangan Tuan, apakah kamu tidak tahu? Ada apa? Yu Changhai, kepala sekolah King Cheng, berdiri sendirian di belakang tembok, dengan tangan di gagang pedangnya, wajahnya penuh amarah. Berdiri di sisi barat adalah seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan pakaian pengemis, yang seharusnya adalah Ji Feng, pemimpin geng pengemis. Yang lainnya mengenakan kemeja hijau, dan terlihat cukup anggun, dia bisa jadi adalah kepala sekolah Kunlun, Qian Kun, yang mengguncang Sanzi dengan pedangnya. Kesembilan orang ini adalah master terkuat di gereja ortodoks saat ini. Jika bukan karena 9 orang yang menonton pertempuran dengan penuh perhatian, saya telah bersembunyi di balik plakat kayu begitu lama. Meskipun saya mencoba yang terbaik untuk menahan napas, kebanyakan orang-orang di bawah pasti sudah menemukannya. Dia berpikir dalam hati, ada banyak orang tingkat tinggi berkumpul di bawah, terutama Tuan dan istri. Tuan Fang Zheng, Taoist Chong Su, dan Tuan Moda adalah senior yang sangat saya hormati. Saya di sini untuk menguping. Mereka adalah benar-benar tidak sopan ketika mereka berbicara. Meskipun saya datang lebih dulu dan mereka datang kemudian, tetapi bagaimanapun juga, saya di sini untuk menguping. Jika mereka mengetahuinya, saya akan sangat merasa malu. Saya hanya berharap saya akan menang lagi secepat mungkin setelah 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, mereka akan dapat membawa Ying menuruni gunung dengan tenang. Setelah tuan pertama Fang Zheng dan yang lainnya meninggalkan Apse, mereka akan bergegas menuruni gunung untuk menemui Ying. Ketika saya berpikir untuk bertemu Ying secara langsung, saya merasa dada saya menghangat, dan bahkan telinga saya terasa panas. Saya berpikir dalam hati, mulai sekarang, apakah saya benar-benar ingin menikah dengan Ying? Dia memperlakukan saya dengan kasih sayang yang dalam, tapi aku. Akhir-akhir ini, meskipun aku memikirkan Ying sepanjang waktu, setiap kali aku memikirkannya, aku selalu berpikir untuk membayarnya karena telah merawatku, membantunya melarikan diri dari penjara, dan menyebarkan berita di dunia jatuh cinta padanya bukan karena dia punya niat untuk dirinya sendiri, agar tidak membuatnya merasa malu dan malu karena para gangster mengejeknya. Setiap kali gambar indah Ying muncul di benaknya, dia tidak merasakan kegembiraan. Kehangatan, dan makna tak terbatas di dalam hatinya, yang sangat berbeda dari perasaan lembut dan melekat ketika dia memikirkan adik perempuan juniornya Yue Lingshan. Ketika dia pertama kali bertemu Ying, dia selalu menganggapnya sebagai wanita tua, dan dia menghormatinya 7 kali lipat dan berterima kasih padanya. Kemudian, ketika dia melihatnya mengangkat tangannya untuk membunuh orang dan memerintah para pahlawan, rasa hormat dicampur dengan jumlah tertentu, ketakutan, sampai akhirnya dia mendapatkannya mengetahui bahwa dia memiliki banyak kasih sayang untuk dia, sedikit kebencian ini secara bertahap memudar, dan kemudian mengetahui bahwa dia mengorbankan dirinya untuk Shaolin untuknya, dia bahkan lebih berterima kasih. Namun, meskipun rasa terima kasihnya sangat dalam, dia tidak berniat untuk mendekatinya, dan hanya berharap untuk membalas kebaikannya. Ketika dia mendengar Ren Wuxing mengatakan bahwa dia adalah menantu laki-lakinya, dia merasa sangat malu dengan sikapnya, jantung. Melihat kecantikannya saat ini, dia merasa sangat jauh darinya. Dia melirik Ying beberapa kali, tetapi tidak berani melihat lagi, hanya untuk melihat Xiang Wentian mengepalkan tinjunya, matanya terbuka lebar, mengikuti pandangannya untuk melihat Ren Wuxing dan Zuo Lenchan. Dia melihat bahwa Zuo Lenchan telah menyusut di sudut aula. Ren Wuxing menebasnya dengan telapak tangan satu demi satu, setiap telapak tangan seperti kapak besar, dengan kekuatan yang mencengangkan. Zuo Lenchan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di semua tempat, lengannya sangat pendek, dan dia mundur setelah serangan kurang dari 1 kaki, sepertinya dia hanya bertahan tetapi tidak menyerang. Tiba-tiba, Ren Wuxing berteriak keras, dan mendorong telapak tangannya ke arah dada lawan. 4 telapak tangan berpotongan, dengan dentuman keras, rompi Zuo Lenchan menghantam dinding, pasir dan debu berjatuhan dari kepalanya, tetapi keempat telapak tangan itu tidak terpisah. Ling Hu Chong hanya merasakan tubuhnya bergetar, dan plakat kayu yang dia sembunyikan sepertinya akan jatuh. Dia terkejut dan berpikir, pidato Paman Zuo mengerikan. Keduanya bersaing untuk kekuatan internal, dan Tuan Ren menggunakan metode penyerap bintang untuk menyerap energi internalnya. Setelah sekian lama, Paman Zuo pasti akan kalah tapi... Melihat Zuo Lenchan mengecilkan telapak tangan kanannya,
dia menggunakan telapak tangan kirinya untuk menahan kekuatan telapak tangan lawan, dan tangan kanannya merentangkan dua jari di tengah makanan, membiarkan Woxing menyodok. Ren Woxing mengeluarkan teriakan aneh dan melompat dengan cepat. Zhuo Lengchan mengikuti dengan tangan kanannya. Dia menjentikkan 3 jari dan membiarkan Woxing mundur 3 langkah. Bab 302, Master Fang Zeng, Taois Chongsu dan yang lainnya sangat terkejut. Saya telah mendengar bahwa Daf penyerap bintang, Ren Woxing bagus dalam menyerap energi internal lawan. Bagaimana mungkin Zhuo Lengchan aman dan sehat ketika keduanya saling berpotongan hanya sekarang? Mungkinkah dia dari sekolah Songshan? Kekuatan internalnya tidak takut dengan sihir penyerap bintang. Para ahli di sela-sela kagum, Ren Woxing bahkan lebih heran. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Ren Woxing bertarung melawan Zhuo Lengchan, tetapi dia tidak pernah menggunakan metode menyerap bintang, dan dia sudah berada di atas angin. Dia mampu menahan Zhuo Lengchan ketika dia melihatnya, dan tiba-tiba merasa rasa sakit yang tajam di hati dan mulutnya. Tak tertandingi, saya tahu bahwa ini adalah kekuatan serangan balik dari berlatih Dava penyerap bintang. Dalam waktu normal, saya bisa duduk diam dan melatih keterampilan saya untuk menyelesaikannya secara perlahan, tetapi bagaimana saya bisa memiliki margin seperti itu ketika musuh ada di depanku? Ketika dia ragu-ragu, dia tiba-tiba melihat 2 orang muncul di belakang Zhuo Lengchan. Mereka adalah adik laki-laki Zhuo Lengchan, Tuota Hen Dingyan dan Dayin Yang Hen Lehou. Ren Woxing segera melompat keluar dari lingkaran, tertawa, dan berkata, "Bagus untuk bertarung sendirian, jadi kamu memiliki pembantu secara rahasia. Seorang pria tidak langsung menderita kerugian, kita akan bertemu nanti, kakek tidak akan menemanimu hari ini." Sukarela untuk berhenti berkelahi adalah sesuatu yang tidak bisa dia minta, dan dia tidak berani meminta barang murah, mengatakan sesuatu seperti, "Bukan orang yang baik untuk meminta bantuan," karena takut membuat marah pihak lain, dan jika pertarungan berlanjut, Ding Nian dan Le Hou tidak akan bisa ikut campur untuk membantu. Kemasyhuran dan ketenarannya dalam hidupnya tidak bisa dihindari, jadi dia langsung berkata, "Siapa yang menyuruhmu untuk tidak membawa beberapa pembantu lagi dari iblis?" Kultus. Ren Woxing mencibir, berbalik dan pergi. Di hadapan pertarungan ini, tampaknya tidak ada pemenang atau pecundang, tetapi Ren Zhuo dan Ren Zhuo sama-sama tahu di dalam hati mereka bahwa mereka memiliki kelemahan besar dalam seni bela diri mereka, dan kebetulan mereka tidak kalah hari, dan mereka telah berlatih keras sejak saat itu. Secara khusus, Ren Woxing tahu bahwa ada bahaya besar yang tersembunyi di dalam Daf yang menyerap bintang yang seperti Gangren. Dia terus-menerus menggunakan metode penyerap bintang untuk menyerap keterampilan lawan, tetapi seni bela diri lawan berbeda, dan keterampilannya berbeda, dan keterampilan berbagai aliran diserap dalam dirinya, yang tidak dapat diintegrasikan menjadi satu pemakaian sendiri, sering pecah tiba-tiba. Dia memiliki energi internal yang sangat kuat, dan ketika dia merasakan bahwa energi internal faksi alien menyebabkan masalah, dia segera menaklukkannya. Dia tidak pernah menghadapi bahaya apapun. Itu akan melemah karenanya. Ketika musuh hadir, akan ada masalah eksternal dan masalah internal, sehingga tidak dapat dihindari akan berantakan. Setelah itu, dia mengabdikan dirinya untuk berpikir, mencoba mencari cara untuk mengintegrasikan energi internal alien ke dalam tubuhnya. Pikirannya tidak memiliki tujuan lain, sehingga pahlawan pintar dalam hidupnya bahkan tidak tahu bahwa dia telah berubah menjadi sikut dan ketiak, dan akhirnya dijebak oleh Dongfang Bobai. Dia dipenjara di dasar Danau Barat selama 12 tahun, tanpa gangguan lain, dan baru kemudian dia menyadari cara yang tepat untuk mengintegrasikan kekuatan batin dari berbagai sekolah di tubuhnya, dan mempraktikkan hukum besar penyerap bintang ini, agar tidak terancam serangan balasan. Kali ini dia bertemu Zhuo Lengchan lagi. Dia tidak bisa menang untuk sementara waktu, jadi dia segera mengeluarkan Suction Star Dava, dan berpotongan dengan telapak tangan lawan. Tanpa diduga setelah satu hisapan, dia menemukan bahwa energi internal lawan kosong, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Kejutan Ren Woxing bukanlah masalah kecil. Tidak mengherankan bahwa energi internal pihak lain terkonsentrasi, dan dia tidak dapat menyerapnya begitu dia menghisapnya. Saat itu, dia tidak dapat menyerap energi internal Fang Zeng, tetapi Zhuo Lengchan benar-benar menyembunyikan energi internal tanpa jejak. Sesaat, memanggilnya, metode hebat untuk menyerap bintang, tak berdaya untuk bernapas, apalagi tidak pernah ditemui dalam hidup saya bahkan tidak pernah memimpikannya keajaiban seperti itu.
Dia menyedot beberapa kali lagi, tetapi dia masih tidak menyentuh sedikit pun energi internal Zhuo Lengchan. Melihat jari tajam Zhuo Lengchan, dia mundur 3 langkah, lalu mengubah gerakannya, menebas dengan liar dan menebas dengan ganas. Zhuo Lengchan bertahan. Keduanya bertarung selama 20 atau 30 gerakan lagi. Ren Wuxing memukulnya dengan telapak tangan kirinya. Zhuo Lengchan menjentikkan pergelangan tangannya dengan jari manisnya, dan menusuk tulang rusuk kirinya dengan jari telunjuk kanannya. Ren Wuxing melihat kekuatan jarinya, berpikir dalam hati, mungkinkah kamu tidak memiliki kekuatan internal di jari ini? Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin menghindar, tetapi sebenarnya dia sengaja membuka pintu kosong itu, dan biarkan dia memukulnya pada saat yang sama. Sebarkan kungfu penyerap bintang dan peregangan di dada. Berpikir, kamu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan energi internal secara mendalam, agar tidak membiarkan saya menyerapnya dengan bintang menyerap dava. Tetapi jika Anda menyerang saya dengan jari Anda, jika tidak ada energi internal di jari Anda, maka tusuk saya di tubuh saya, itu hanya untuk menggelitik saya. Tetapi jika ada energi internal, itu harus diserap oleh saya. Saat pikiran itu terlintas, dengan letupan, jari Zhuo Lengchan menusuk dada kirinya, Tianqi. Penonton di pinggir lapangan berteriak, "Ah, serempak." Jari-jari Zhuo Lengchan berhenti sejenak di dada Ren Wuxing, dan Ren Wuxing segera mengerahkan semua kungfunya. Dan benar saja, energi internal lawan mengalir dari Tianqi Acuan, seperti tanggul sungai yang jebol. Dia sangat gembira, meningkatkan tindakannya, semakin cepat dia menyerap energi internal lawan. Tiba-tiba, dia bergoyang, melangkah mundur perlahan selangkah demi selangkah, menatap Zhuo Lengchan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya bergetar, tangan dan kakinya tidak bergerak, seolah-olah seseorang telah menyegel titik akupunkturnya. Ying berseru ketakutan, "Ayah!" Dia bergegas untuk mendukungnya, hanya untuk merasakan kulit di tangannya sedingin es. Dia menoleh dan berkata, "Paman Xiang." Xiang Wentian melangkah maju, mengulurkan telapak tangannya dan memijat dada Ren Wuxing beberapa kali. Ren Wuxing menyapa, memulihkan napas, wajahnya pucat pasi, dan berkata, "Bagus sekali, aku tidak mengharapkan langkah ini. Ayo berkompetisi lagi." Petik 2. Zhuo Lengchan perlahan menggelengkan kepalanya. Yue Bukun berkata, "Kemenangan dan kekalahan telah dibagi, apa perbandingannya? Bukankah Tuan Ren baru saja menyegel Tianqi untuk Tuan kiri?" Ren Wuxing mengeluarkan bah dan berteriak, "Benar, aku tertipu, aku akan kalah dalam pertandingan ini." Ternyata jurus Zhuo Lengchan barusan adalah jurus yang berbahaya. Dia menuangkan Ice True Ki, yang telah dia kembangkan selama lebih dari 10 tahun di jari telunjuknya, menghabiskan energi internalnya. Sebagai rencana, biarkan Ren Wuxing menghisapnya, tidak hanya membiarkannya menghisapnya, tetapi juga meningkatkan energi dalamnya, dan dengan cepat menyuntikkannya ke titik akupuntur lawan. Ice True Ki yang dipraktikkan oleh Zhuo Lengchan sama dengan jari Xuantian yang dipraktikkan oleh Mei Zhuang Heizi. Dalam sekejap, seluruh tubuh Ren Wuxing membeku. Saat Zhuo Lengchan tercekik oleh Xing Dava, kekuatan internalnya segera menyegel titik akupunturnya. Tindakan penyegelan titik akupuntur awalnya hanya terlihat ketika tokoh seni bela diri kelas 2 dan 3 bertarung. Master bersaing satu sama lain, tidak pernah menggunakan gerakan biasa-biasa saja. Tapi Zhuo Lengchan bersedia menghabiskan banyak energi, dan benar-benar menggunakan metode tingkat kedua atau ketiga untuk menang meskipun langkah ini menipu. Tetapi tanpa kekuatan internal yang sangat kuat, pasti sulit dilakukan. Xiang Wentian tahu bahwa meskipun Zhuo Lengchan menang, dia telah kehilangan banyak energi aslinya, dan dia takut butuh beberapa bulan untuk pulih. Jadi dia melangkah maju dan berkata, "Baru saja pemimpin Sekte Zhuo berkata bahwa setelah Anda mengalahkan Master Sekte Ren, datang dan kalahkan saya lagi. Silakan lakukan sekarang." Tuan Fang Zeng, Pendeta Tao Chongsu, semua dapat melihat bahwa wajah Zhuo Lengchan menjadi pucat setelah membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan, dan dia tidak pernah berani berbicara, yang menunjukkan kelelahan energi internal. Kekalahan tidak bisa dihindari, dan dalam beberapa langkah, Xiang Wentian akan dibunuh. Tapi Zhuo Lengchan memang mengatakan kalimat ini barusan, melihat tantangan Xiang Wentian, apakah karena dia tidak bisa menepati janjinya. Sementara semua orang ragu-ragu, Yue Bukun berkata, "Seperti yang kami katakan sebelumnya, dalam 3 kompetisi ini, pihak mana yang akan bermain kuda terserah pihak untuk memutuskan, tetapi pihak lain tidak dapat menyebutkan nama untuk menantang pertarungan." Kalimat ini, pemimpin Ren telah berjanji ya, bukan?
Ren Jiaozu adalah pahlawan yang hebat, bagaimana bisa dihitung jika dia mengatakannya. Xiang Wentian mencibir, Tuan Yuefasi, yang sangat mengagumkan. Agak tidak proporsional dengan kata-katanya. Ocehan seperti itu membuatnya tampak seperti penjahat yang berubah-ubah. Petik 2. Yue Bukun berkata dengan acuh tak acuh, dari mata seorang pria, semua orang yang berbicara tentang dunia adalah pria. Dari sudut pandang, tidak ada di dunia ini yang bukan penjahat. Zuo Lengchan mengambil beberapa langkah perlahan, menyandarkan punggungnya pada pilar, dan dalam kondisinya saat ini, akan sangat sulit untuk berdiri tegak, biarkan sendirian bergaul dengannya orang-orang telah bergerak. Taois Tao Chongsu, kepala Wudang, mengambil 2 langkah dan berkata, saya telah mendengar bahwa orang memanggil saya, Tianwang Laozi, di sebelah kanan, yang benar-benar menghancurkan bumi. Taois yang malang adalah kepala Wudang, dan perselisihan antara sekte ortodoks dan agama mulia tidak pernah terselesaikan. Saya malu dengan apa yang telah saya lakukan. Tetapi hari ini saya beruntung, jika saya bisa melawan Tianwang Laozi, saya akan benar-benar merasa terhormat. Dia adalah kepala Wudang, dan ketika dia mengatakan kata-kata seperti itu kepada Xiang Wentian, itu karena dia melihat pihak lain dengan baik, sangat berat. Xiang Wentian masuk akal, tetapi sulit untuk membantahnya, jadi dia berkata, menjadi hormat lebih buruk daripada mematuhi. Saya telah mengagumi teknik pedang Tai Chi, Taois Chongsu untuk waktu yang lama, yang tak tertandingi di dunia. Saya akan melakukannya mengorbankan hidupku untuk menemani seorang pria, jadi aku tidak punya pilihan selain menunjukkan keburukanku. Dia mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan mundur 2 langkah. Pendeta Tao Chongsu melambaikan tangannya dengan toga dan lengan bajunya, dan membalas membungkuk. Keduanya berdiri saling berhadapan, saling menatap, tetapi tidak ada yang menghunus pedang mereka sejenak. Taois Chongsu dan Xiang Wentian sama-sama menikmati nama besar dalam seni bela diri untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada tanda siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah. Pertempuran ini menentukan apakah kuil Shaolin dapat mempertahankan Ren Wuxing dan kelompoknya. Sangat penting, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya jumlah pemenang dan pecundang. Semua penonton dalam suasana hati yang sama dengan Chongsu dan Xiang Wentian, yang disebut menakutkan. Bab 303, Ren Wuxing tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Saudara Xiang, mundurlah. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya. Semua orang terkejut, dia telah melawan 2 master berturut-turut. Kekuatan internalnya telah sangat terkuras, dan dia harus bertarung 3 kali berturut-turut, dan kemudian dia akan bertemu dengan Taois Chongsu. Zuo Lengchan bahkan lebih terkejut, berpikir, saya berlatih keras lebih dari 10 tahun, energi sejati es mengalir ke titik akupuntur Tianqi, miliknya, bahkan seseorang yang seni bela dirinya 10 kali lebih tinggi darinya, saya khawatir akan membutuhkan 3 atau 4 jam untuk melautkannya. Bisakah kamu bertarung dengan orang lain? Bagaimana semua orang tahu bahwa tampaknya ada lusinan pisau kecil yang menusuk secara acak di dantian Ren Wuxing saat ini, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengucapkan kata-kata ini dengan lancar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, nyeri. Taois Chongsu tersenyum dan berkata, apakah guru terutama mengajar? Kami katakan sebelumnya bahwa terserah masing-masing pihak untuk memutuskan mana dari kedua belah pihak yang akan mengambil gambar. Jika guru ingin mengajar, itu tidak bertentangan dengan kesepakatan kami. Hanya saja orang miskin itu murah, tetapi memakan terlalu banyak. Ren Wuxing berkata, setelah bertarung dengan 2 tuan, saya akan bertarung dengan pendeta Tao, dan saya akan meremehkan ilmu pedang yang luar biasa dari sekolah Wudang yang telah terkenal selama ratusan tahun. Tidak seperti ini. Pendeta Tao Chongsu sangat senang, mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Ketika dia melihat Ren Wuxing menghunus pedangnya, dia ragu-ragu di dalam hatinya, dan mengalahkan Ren Wuxing dengan roda kemuliaan, tetapi jika dia kalah dalam pertempuran ini, faksi Wudang tidak akan mendapat tempat di dunia persilatan. Mendengar bahwa dia tidak bertarung sendiri, dia lega. Ren Wuxing berkata, Daois Chongsu adalah kekuatan baru di pihakmu, dan kita juga bisa mendapatkan kekuatan baru di pihak kita. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, saudara Ling Huchong, turunlah. Melihat plakat kayu di atas kepala, Ling Huchong lebih terkejut lagi. Dia bingung sesaat dan sangat malu. Dalam situasi ini, dia tidak bisa lagi bersembunyi, jadi dia melompat turun, berlutut ke Master Fan Zheng, menundukkan kepalanya, dan berkata, bocah itu masuk tanpa izin. Bocah, aku pantas dihukum oleh kepala biara.
Fang Zheng berkata sambil terkekeh, ternyata itu adalah pahlawan muda Ling Hu. Kudengar pahlawan muda itu bernapas dengan teratur dan memiliki kekuatan batin yang dalam. Saya ingin tahu ahli yang mana. Datanglah ke kuil kami, silakan bangkit, tolong bangkit, saya tidak berani menerima hadiah sebesar itu. Ling Hu Chong berpikir, jadi dia sudah tahu kalau aku bersembunyi di balik plakat. Jie Feng, ketua gerombolan pengemis, tiba-tiba berkata, Ling Hu Chong, datang dan lihatlah kata-kata ini. Ling Hu Chong berdiri, mengikuti jarinya untuk melihat ke belakang tiang kayu, dan melihat 3 baris huruf terukir di tiang tersebut. Baris pertama adalah, ada seseorang di belakang plakat. Baris kedua adalah, saya akan menjatuhkannya. Baris ketiga adalah, tunggu sebentar, kekuatan internal orang ini baik dan jahat. Saya tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Di dalam pilar, kayu baru terbuka, yang diukir di pilar oleh Master Fang Zheng dan Xie Feng dengan jari mereka. Ling Hu Chong sangat heran, dan berpikir, Tuan Fang Zheng dapat mengetahui jumlah keluargaku dari nafasku yang sangat lemah, dia benar-benar orang yang jenius. Ketika kami sampai di aula, anak laki-laki itu merasa bersalah, dia tidak berani turun untuk menemuinya, dan dia berharap untuk mengampuni dosanya. Menebak bahwa wajah guru pasti sangat jelek saat ini, beraninya dia menatap matanya. Xie Feng tersenyum dan berkata, kamu bersalah karena menjadi pencuri. Apa yang kamu curi di kuil Shaolin? Ling Hu Chong berkata, anak laki-laki itu mendengar bahwa Nona Ren tinggal di Shaolin, jadi aku memberanikan diri untuk menjemputnya. Ini dia istriku, haha, ini bukan kepengecutan, ini kepengecutan. Ling Hu Chong berkata dengan serius, Nona Ren sangat baik padaku, dan aku rela menghancurkan tubuhku berkeping-keping demi dia. Xie Feng menghela nafas, berkata, sayang sekali, sayang sekali. Seorang pria muda yang baik, tetapi masa depan hidupnya dianiaya oleh seorang wanita. Jika Anda tidak jatuh ke jalan yang jahat, apakah kehormatan kepala sekolah Huasan akan lepas dari tangan Anda? Telapak tangan di masa depan. Biarkan aku pergi, dia berkata dengan keras, apa yang langka tentang kepala Huasan? Di masa depan, jika lelaki tua itu meninggal, posisi pemimpin sekte Dewa Bulan Matahari masih akan lepas dari telapak tangan menantuku yang menunggang naga dengan cepat. Ling Hu Chong kaget dan gemetar berkata, tidak bisa. Ren Woxing tersenyum dan berkata, oke, gosip. Conger, kamu bisa mempelajari pedang ajaib dari Master Wudang ini. Ilmu pedang Taois Chongsu jarang di dunia untuk mengatasi kekakuan dengan kelembutan, jadi kamu harus berhati-hati. Dia mengubah namanya menjadi Conger, dan benar-benar menganggapnya sebagai menantu laki-lakinya. Ling Hu Chong diam-diam mengamati situasi di depannya. Kedua belah pihak telah memenangkan satu pertandingan, dan menang atau kalahnya pertandingan ketiga akan menentukan apakah Ying Ying dapat diselamatkan dari turun gunung. Ying Ying, dia harus tampil di atas panggung. Dia segera berbalik, berlutut ke Taois Chongsu, dan bersujud. Taois Chongsu buru-buru mengulurkan tangannya untuk membantunya, dan berkata, jangan berani melakukannya. Mengapa pahlawan muda itu memberikan hadiah yang begitu besar? Ling Hu Chong berkata, pendeta Tao itu sangat baik. Dia mencintai anak laki-laki, dan anak laki-laki itu sangat berterima kasih dan hormat. Karena situasi ini, saya harus meminta nasihat dari pendeta Tao. Saya merasa tidak enak. Pendeta Tao Chongsu tertawa, dan berkata, adik laki-laki terlalu sopan. Ling Hu Chong berdiri, dan biarkan Woxing menyerahkan pedang panjang itu. Ling Hu Chong mengambil pedang di tangannya, mengarahkan ujung pedangnya ke tanah, dan berdiri menyamping. Pendeta Tao Chongsu menatap ke langit di halaman di luar aula, bingung, memikirkan jurus pedang Ling Hu Chong. Semua orang merasa sangat aneh melihatnya tidak bergerak sepanjang waktu, seolah-olah dia sedang kesurupan. Setelah sekian lama, Taois Chongsu menghela nafas panjang dan berkata, tidak perlu membandingkan pertandingan ini, kalian berempat turun gunung. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Ling Hu Chong sangat gembira. Ketika dia bersemangat, dia ingin berlutut, jadi dia segera mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Xie Feng Tao, apa maksudmu? Chongsu berkata, saya tidak bisa memikirkan cara untuk mematahkan ilmu pedangnya. Dalam kompetisi ini, saya akan mengaku kalah. Belum melakukannya, Chongsu berkata, beberapa hari yang lalu, di kaki Gunung Wudang, Pindao bertarung dengannya selama lebih dari 300 langkah, dan saya kehilangan waktu itu. Jika kita bertanding hari ini, Pindao masih akan kalah.
Fan Zeng dan yang lainnya semua bertanya, apakah ada hal seperti itu? Chongsu berkata, adik laki-laki Ling Hu telah mempelajari seni pedang sebenarnya dari senior Feng Qing Yang Feng, dan Pindao bukan tandingannya. Dia tersenyum sedikit dan melangkah ke samping. Clan Woxing tertawa keras, dan berkata, Pendeta Tao. Berpikiran terbuka seperti lembah, yang sangat mengagumkan. Orang tua itu hanya mengagumimu setengah, tapi sekarang aku mengagumimu 7 poin, tidak cukup. Ia membungkukkan tangannya kepada Tuan Fan Zeng dan berkata, Tuan Kepala Biara, kita akan bertemu nanti. Ling Hu Chong berjalan ke arah Tuan dan Nyonya, berlutut dan bersujud. Yue Bukun menoleh ke samping untuk menghindarinya, dan berkata dengan dingin, aku tidak berani melakukan itu. Hati Nyonya Yue sakit, air mata menggenang di matanya. Ling Hu Chong pergi untuk memberi hormat pada Tuan Moda lagi, mengetahui bahwa dia tidak ingin orang lain tahu tentang percakapan mereka di masa lalu. Dia hanya bersujud 3 kali, tetapi tidak berbicara. Tuan Moda membungkuk dan membalas hormat. Clan Woxing menggandeng Ying Ying dengan satu tangan dan Ling Hu Chong dengan tangan lainnya, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Ia melangkah menuju gerbang istana. Xie Feng, Zhen Sanzi, Yu Changhai, Taoist Tianmen dan yang lainnya tahu bahwa seni bela diri mereka lebih rendah dari Taoist Chongsu, karena Chongsu mengklaim bahwa dia bukan musuh Ling Hu Chong. Meskipun hati mereka skeptis, mereka tidak berani menantang dan merendahkan diri mereka sendiri. Clan Woxing hendak meninggalkan aula ketika dia tiba-tiba mendengar Yue Bukun berteriak, tunggu sebentar. Clan Woxing berbalik dan berkata, apa? Tidak ada bandingannya dalam 3 pertandingan. Ling Hu Chong, aku di sini untuk bersaing denganmu. Ling Hu Chong tercengang, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berkata, Guru, aku. Bagaimana aku bisa? Yue Bukun tenang dan tenang, berkata, orang bilang begitu Anda telah diinstruksikan oleh Paman Feng Xi, seorang senior di sekte kami, dan ilmu pedang Anda telah memenangkan esensi sekolah Huasan. Sepertinya saya bukan lagi lawan Anda. Meskipun Anda telah dikeluarkan dari sekte kami, Anda telah menjadi terkenal di dunia. Ilmu pedang dari sekolah Huasan masih digunakan. Disiplin saya yang buruk telah membuat semua senior di gereja ortodoks merasa marah kepada Anda, seorang pemuda yang tidak layak. Jika saya tidak mengambil tindakan, akankah orang lain mengambil beban yang berat? Tanggung jawab, jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu akan membunuhku. Di akhir pidatonya, suaranya sudah tegas, dan dengan sapuan, dia mencabut pedang panjangnya dan berteriak, kamu dan aku tidak lagi punya perasaan guru dan murid, jadi bersinar pedang. Ling Hu Chong mundur selangkah dan berkata, murid tidak berani. Petik 2, Yue Bukun mencibir dengan pedangnya, menusuk dadanya sampai rata. Ling Hu Chong menghindar dari samping. Yue Bukun menusukkan 2 pedang lagi, Ling Hu Chong mengelak lagi. Pedang panjang itu selalu mengarah ke tanah, dan tidak menahan serangan dengan pedangnya. Yue Bukun berkata, kau telah memintaku untuk melakukan 3 jurus, dan kau telah memenuhi kewajiban menghormati yang lebih tua, maka cabutlah pedangmu. Bab 304, Clan Woxing berkata, Chonger, jika kau tidak melawan, kau benar-benar ingin mengirim nyawamu ke sini. Ling Hu Chong menjawab, ya. Pedang mendatar ada di dadanya. Dalam kompetisi ini, haruskah sang master menang? Atau haruskah sang master menang? Jika Anda sengaja melepaskannya, jika Anda kalah dalam pertandingan ini, bahkan jika Anda terluka parah, tidak masalah, tetapi Ren Woxing, Xiang Wentian, dan Ying Ying harus menderita 10 tahun penjara di Gunung Shaoxi. Tuan Fan Zeng memang biksu yang baik, tetapi Zhuo Lenchan dan biksu lain di kuil Shaolin tidak dapat menjamin bahwa Ying Ying dan mereka bertiga tidak akan dijebak oleh Ying Ying dan mereka bertiga. Mereka mengatakan akan dipenjara selama 10 tahun, tetapi apakah mereka bisa menyelamatkan hidup mereka sulit dikatakan. Jika Anda tidak melepaskannya, sejak saya adalah anak yang kesepian, saya telah dididik oleh tuan dan istri saya, dan saya seperti orang tua kandung saya. Jika saya belum membalas kebaikan saya yang besar, bagaimana saya bisa mengalahkan saya? Menguasai di depan para pahlawan dunia, dan membuatnya kehilangan muka dan reputasinya. Tepat ketika ragu-ragu untuk mengambil keputusan, Yue Bukun sudah membuat lebih dari 20 jurus. Ling Hu Chong hanya menggunakan ilmu pedang Huasan yang diajarkan oleh gurunya sebelumnya untuk memblokir pertarungan. Setiap pedang, 9 pedang dugu, mengenai titik vital orang tersebut, dan pedang itu siap untuk membunuh, jadi dia tidak berani menggunakannya sekarang. Sejak dia memperoleh 9 pedang dugu, pengetahuannya telah meningkat pesat, dan kekuatan batinnya sangat kuat.
Meskipun dia hanya menggunakan teknik pedang huasan biasa, kekuatan yang dihasilkan oleh pedang secara alami sangat berbeda dari masa lalu. Yue Bukun mendesak kekuatan pedangnya berkali-kali, tapi dia tetap tidak bisa menyerangnya. Melihat Ling Huchong menggunakan pedang seperti ini, para penonton tahu bahwa dia bermaksud mengalah. Ren Wuxing dan Xiang Wentian saling melirik, keduanya sangat khawatir. Mereka berdua ingat pada saat yang sama pada hari itu di Meizhuanggusan, Hangzhou, Ren Wuxing mengundang Ling Huchong untuk bergabung dengan Sekte Dewa Bulan Matahari, menjadikannya utusan cahaya yang tepat dan pemimpin di masa depan, hasil dari serangan balik dari kekuatan internal alien dalam DAF yang menyerap bintang. Namun pemuda ini sama sekali tidak tergerak, yang menunjukkan bahwa dia sangat setia kepada gurunya. Pada saat ini, saya dapat melihat bahwa dia sangat menghormati mantan tuan dan nyonyanya, seolah-olah Yue Bukun ingin menikamnya sampai mati dengan pedang. Dia juga bersedia. Semua gerakannya bersifat defensif, bagaimana mungkin ada harapan untuk menang dalam pertarungan seperti itu? Ling Huchong jelas tidak mau mengalahkan tuannya, bahkan lebih tidak rela lagi mengalahkan tuannya di depan para pahlawan terkenal itu. Jika bukan karena dia mengetahui bahwa dia kalah dalam pertempuran ini, Ying Ying dan 3 lainnya akan dipenjara di Gunung Shaoxi. Jika mereka tidak dapat melakukan 10 gerakan, mereka akan menyerahkan pedang mereka dan menyerah. Ren dan Xiang bingung, mereka saling memandang lagi, dan hanya ada 3 kata di mata mereka, apa yang harus saya lakukan? Ren Wuxing menoleh dan berbisik kepada Ying Ying, pergi ke sisi yang berlawanan. Ying Ying mengerti maksud ayahnya, dia takut Ling Huchong akan kehilangan kebaikan gurunya di masa lalu, dan dia sengaja mengalah dalam kompetisi ini. Dia meminta dirinya untuk pergi ke sisi yang berlawanan, sehingga setelah Ling Huchong melihatnya, dia akan memikirkan rasa sayangnya padanya dan mencoba yang terbaik untuk menang. Dia bersenandung ringan, tapi tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Ren Wuxing menjadi lebih cemas ketika dia melihat Ling Huchong tidak bisa mundur, dan berkata kepada Ying Ying, pergilah ke seberang. Ying Ying tetap tidak bergerak, dan bahkan tidak setuju dengan Dia berpikir dalam hatinya, kamu sudah tahu bagaimana aku memperlakukanmu. Jika kamu menganggapku serius dan memutuskan untuk menyelamatkanku dari gunung, kamu akan menang. Jika kamu menganggap guru sebagai hal yang paling penting, aku hanya akan menarik lengan bajumu, dan mohon tidak ada gunanya. Mengapa saya harus berdiri di depan Anda untuk mengingatkan Anda? Saya sangat merasa bahwa wajar bagi 2 orang untuk bahagia, dan akan sangat membosankan bagi Ling Huchong untuk membuat rencana sendiri setelah dia memberi petunjuk. Ling Huchong bergoyang santai, menangkis serangan pedang tuannya satu persatu, dan penggunaannya tidak terbatas pada teknik pedang huasan. Jika dia menyerang balik dengan 1,5 pukulan, Yue Bukun pasti sudah memaksa Yue Bukun untuk menyerahkan pedangnya dan mengaku kalah. Meskipun dia melihat kekurangan pada jurus pedang tuannya, dia tidak pernah menyerang. Yue Bukun sendiri memahami niatnya, dan dia menggunakan keterampilan magis Xixia untuk sepenuhnya menampilkan ilmu pedang huasan. Karena dia tahu bahwa Ling Huchong tidak akan melawan, setiap gerakan adalah serangan, dan dia tidak lagi peduli apakah ada kekurangan dalam teknik pedangnya. Dengan cara ini, kekuatan teknik pedang menjadi lebih dari 2 kali lipat. Para penonton melihat bahwa ilmu pedang Yue Bukun sangat bagus, dan dia memanfaatkan semua kelebihannya, tetapi dia tetap tidak dapat menusuk Ling Huchong. Mereka juga melihat bahwa pedang Ling Huchong kadang bergerak, kadang tidak bergerak, dan ketika dia tidak bergerak, pedang panjang itu sepertinya memblokir dan bertarung secara acak, tetapi lagunya sempurna, dan dia menghilangkan gerakan pedang cerdik Yue Bukun dengan meremehkan. Semakin dia menonton, semakin dia mengagumi mereka. Berpikir, pengikut Tao Chongsu mengakui bahwa keterampilan pedangnya lebih rendah, itu tidak bohong. Yue Bukun tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Aku gelisah, dan tiba-tiba berpikir, oh, itu tidak baik. Pencuri kecil ini tidak mau menanggung reputasi tidak tahu berterima kasih, tetapi dia berkelahi dengan saya seperti ini. Meskipun dia tidak datang untuk menyakiti saya, dia selalu membuat saya sulit untuk menang. Semua orang yang hadir di sini mereka semua adalah tuan dengan mata yang tajam, dan pada saat ini, mereka telah melihat bahwa pencuri kecil ini sengaja membiarkan saya pergi. Saya terus menguntit martabat seperti apa yang saya miliki. Bagaimana saya bisa terlihat seperti kepala sekolah? Pencuri kecil ini memaksa saya untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Dia menempatkan semua keterampilan magis Xixia pada pedang, dan mengayunkan pedang langsung ke kepala. Ling Huchong menyingkir. Yue Bukun mengayunkan pedang panjangnya berputar-putar, menyayat pinggangnya.
Ling Hu Chong melompati pedang itu. Yue Bukun mengayunkan pedang panjangnya ke belakang dan menikamnya dari belakang. Pedang ini berubah sangat cepat sehingga Ling Hu Chong tidak memiliki mata di belakangnya, sehingga sulit untuk mengelak. Semua orang berteriak, "Ah!" Ling Hu Chong berada di udara, samar-samar merasa bahwa pedang itu datang dari belakang pikirannya, karena dia tidak punya tempat untuk menggunakan momentum untuk melompat ke depan, dan sudah terlambat untuk menahan pedang itu kembali. Jadi dia harus bertahan, menghunuskan pedang panjangnya dan menamparnya pada tiang kayu beberapa meter di depannya. Dengan bantuan itu, dia melompat ke belakang tiang kayu, hanya terdengar bunyi letupan. Pedang panjang Yue Bukun menusuk tiang kayu tersebut. Bila pedang itu fleksibel, tetapi dengan kekuatan batinnya, pedang panjang itu menembus pilar. Dan jarak antara ujung pedang dan tubuh Ling Hu Chong hanya beberapa inci. Semua orang berkata, "Ah, lagi." Seruan ini penuh kegembiraan, kelegaan dan kekaguman. Semua orang tidak bisa tidak berbahagia untuk Ling Hu Chong, tidak hanya mengagumi kepintarannya mengelak, tapi juga bergembira karena Yue Bukun akhirnya tidak menikamnya. Yue Bukun menampilkan jurus unik dalam hidupnya, menyerang 3 kali berturut-turut, tetapi dia masih belum bisa mengalahkan Ling Hu Chong, dan dia mendengar semua orang meneriakinya, mereka semua bersimpati padanya, dan dia sangat marah. Rantai pembunuh 3 pedang abadi, ini adalah keterampilan unik dari sekolah pedang Huasan, dan murid-muridnya dari Sekte Qi tidak mengetahuinya pada awalnya. Saat itu, kedua sekte tersebut melakukan mutilasi diri, dan para murid Sekte Jian telah membunuh beberapa master Sekte Qi dengan teknik pedang ini. Kemudian, murid-murid Qizong membantai semua murid Jianzong dan memenangkan kepala sekolah Huasan. Para master Qizong dengan hati-hati mempelajari 3 gerakan, rantai pembunuh kematian dari 3 pedang abadi. Semua orang mengingat kekuatan seri 3 gerakan dalam pertarungan hari itu, dan mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa di hati mereka. Ketika berpartisipasi dalam penelitian, semua orang mengatakan bahwa ketiga teknik pedang ini memasuki jalur sihir, tetapi mereka ingin menjadi indah dalam teknik pedang, tetapi mereka lupa bahwa sekolah kami menggunakan tidak mudah mengendalikan pedang dengan Qi, dan semua orang mengatakannya dengan indah, tetapi jauh di lubuk hati mereka, mereka semua mengagumi teknik pedang ini. Ketika Yue Bukun dan Ling Hu Chong bertarung dengan pedang, Nyonya Yue sudah patah hati, dan dia terkejut ketika melihat suaminya tiba-tiba menggunakan 3 jurus ini. Dulu ketika kedua sekte saling bertarung, karena Qigong yang berat dan teknik pedang saudara adalah kepala Huasan Qizong, dan saat ini dia benar-benar menggunakan keterampilan unik Jianzong. Jika orang luar melihatnya, bukankah itu menghina? Sayangnya, karena dia menggunakan trik ini, dia tidak punya pilihan selain gunakan itu. Sebenarnya dia bukan lawan Chonger, sudah jelas sejak lama, kenapa repot-repot bertarung begitu keras. Masalah sektenya sendiri, dia ingin maju tetapi kemudian meletakkan tangannya di gagang pedangnya, khawatir. Dengan mengangkat tangan kanannya, Yue Bukun mencabut pedang panjang dari tiang. Ling Hu Chong berdiri di belakang tiang dan tidak keluar. Yue Bukun hanya berharap dia bersembunyi di balik pilar kayu dan tidak pernah keluar untuk bertarung lagi. Dia takut padanya, jadi dia menyelamatkan mukanya. Keduanya saling memandang. Ling Hu Chong menundukkan kepalanya dan berkata, "Murid itu bukan lawan orang tuamu. Jangan bertanding lagi ya." Yue Bukun mendengus. Ren Woxing berkata, "Tuan dan muridnya bertarung bersama. Tidak ada cara untuk menentukan pemenang atau pecundang. Tuan Kepala Biara, dalam 3 pertandingan antara kita ini, kedua belah pihak tidak akan terkalahkan. Saya minta maaf kepada Anda, bagaimana kalau kita pergi saja?" Nyonya Yue diam-diam menghela nafas panjang, dan berkata dalam hatinya, "Kompetisi ini, kita jelas kalah." Ren Jiaozu berkata begitu, dan akhirnya menjaga wajah kita, jadi itu yang terbaik. Fang Zheng berkata, "Amitabha, biarkan dermawan mengatakan hal-hal seperti ini, semua orang tidak merusak perdamaian, yang menunjukkan bahwa Anda bijak, orang tua itu tidak berbeda." Sebelum kata diskusi keluar, Zuo Lenchan tiba-tiba berkata, "Kalau begitu kita akan membiarkan keempat orang ini turun gunung, dan mulai sekarang, mereka akan merusak sungai dan danau dan membantai orang yang tidak bersalah. Biarkan 8 telapak tangan mereka berlumuran darah puluhan ribu orang, biarkan mereka membantai orang." Baik di dunia, akankah kakak senior Yue menjadi kepala sekolah Huasan di masa depan? Fang Zheng ragu-ragu berkata, "Ini," dengan suara berkicau. Yue Bukun berputar di belakang pilar dan menyerbu ke arah Ling Hu dengan pedangnya diluruskan. Bab 305, Ling Hu Chong mengelak, dan dalam beberapa langkah, keduanya telah mencapai jantung istana.
Yue Bukun menyerang dengan cepat dengan pedangnya, Ling Hu Chong menahan atau menghindarinya, dan itu menjadi perebutan. Setelah lebih dari 20 langkah, Ren Wuxing berkata sambil tersenyum, dalam kompetisi ini, kemenangan atau kekalahan akan diputuskan. Mari kita lihat siapa yang mati kelaparan terlebih dahulu, dan kemudian bertarung selama 7 atau 8 hari. Saya yakin keputusannya akan dibuat. Semua orang merasa bahwa meskipun kata-katanya dilebih-lebihkan, tetapi dengan gaya permainan seperti itu, akan sulit untuk mencapai hasil dalam beberapa jam. Ren Wuxing berpikir dalam hati, jika Yue Laur ini selalu tidak tahu malu dan terus mengganggunya seperti ini, dia tidak akan terkalahkan dan tidak akan kalah apapun yang terjadi. Tapi selama Conger lalai, dia tidak akan terkalahkan. Buruk, jika kita terus bertarung untuk waktu yang lama, itu akan buruk bagi kita. Kita harus bisa memprovokasi dia dengan kata-kata. Lalu dia berkata, "Saudara Xiang, hari ini kita datang ke kuil Shaolin, itu benar-benar sebuah mata pembuka." Xiang Wentian berkata, "Itu benar. Tokoh-tokoh top dalam seni bela diri berkumpul di sini." Ren Wuxing berkata, "Salah satunya bahkan lebih luar biasa." Xiang Wentian berkata, "Yang mana?" Ren Wuxing berkata, "Orang ini telah mempraktikkan keterampilan magis yang luar biasa." Xiang Wentian berkata, "Keterampilan magis macam apa itu?" Ren Wuxing berkata, "Orang ini telah mempraktikkan keterampilan magis topeng emas dan topeng besi." Xiang Wentian berkata, "Itu milik saya hanya mendengar tentang topeng lonceng emas dan kemeja kain besi, tetapi saya belum pernah mendengar tentang topeng emas dan topeng besi." Ren Wuxing berkata, "Kungfu dari topeng lonceng emas dan baju kain besi membuat seluruh tubuh kebal. Topeng emas orang ini, topeng besi wajah kungfu supernatural, tetapi hanya berwajah keras." Xiang Wentian berkata, "Saya tidak tahu sekolah mana atau sekolah kungfu topeng emas dan topeng besi ini." Ren Wuxing berkata, "Ngomong-ngomong, kungfu ini tidak sepele, ini Huasan." Huasan, kepala sekolah Huasan, diciptakan oleh Tuan Jianyu Bukunyu, seorang pria terkenal di dunia. Xiang Wentian berkata, "Saya telah mendengar bahwa Tuan Jianyu, Tuan Junzi, adalah kelas dunia dalam Qigong dan hebat dalam ilmu pedang. Topeng wajah emas dan keterampilan sihir topeng besi dapat membuat wajah jadi kebal, apa gunanya?" Ren Wuxing berkata, "Penggunaannya tidak ada habisnya. Kami bukan murid sekolah Huasan, dan rahasianya sulit untuk dipahami." Xiang Wentian berkata, "Tuan Yue menciptakan keterampilan magis ini, dan dia telah terkenal di seluruh dunia sejak saat itu, dan itu akan abadi selamanya." Biarkan Wuxing berkata, "Ini wajar. Ketika kita bertemu orang-orang dari sekolah Huasan di masa depan, kita bisa mendapatkan ribuan dolar dari besi mereka keterampilan sihir berwajah wan hati-hati." Xiang Wentian berkata, "Ya, bawahan saya akan mengingatnya. Jika Anda terlalu tak tahu malu, tidak ada yang bisa melakukannya." Ketika mereka berdua bekerja sama, mereka menyindir Yue Bukun sebanyak-banyaknya dalam pembicaraan silang. Yu Changhai tidak bisa berhenti tertawa dan merasa senang saat mendengarnya. Wajah merah muda Madam Yue memerah. Yue Bukun sepertinya tidak mendengar sepatah kata pun. Dia mengangkat pedangnya dan menikam. Ling Hu Chong mengelak ke kiri, Yue Bukun menoleh ke kanan, mengayunkan pedang panjangnya miring, tiba-tiba menoleh, dan pedang itu menusuk tajam ke belakang. Ling Hu Chong mengangkat pedangnya untuk menangkis. Pedang Yue Bukun terbang ke bawah dari udara, namun itu adalah jurus salam cemara. Ling Hu Chong mengayunkan pedangnya untuk menahannya. Yue Bukun mengayunkan dua pedangnya. Ling Hu Chong terkejut, mundur 2 langkah dengan cepat, tanpa sadar tersipu malu, dan berteriak, "Tuan!" Yue Bukun mendengus, menusuk dengan pedang lain. Ling Hu Chong mundur selangkah lagi. Melihat ekspresi Ling Hu Chong yang malu-malu, para penonton menjadi bingung dan berpikir, 3 pedang tuannya tidak istimewa, apa hebatnya? Mengapa begitu sulit bagi Ling Hu Chong untuk melawan? Semua orang tidak tahu bahwa ketiga pedang yang digunakan Yue Bukun adalah teknik pedang Chongling yang diciptakan oleh Ling Hu Chong dan Yue Lingshan saat mereka sedang berlatih pedang. Saat itu Ling Hu Chong sedang tergila-gila, ia hanya berharap ke depannya ia bisa menjalin ikatan pernikahan dengan adik perempuannya. Yue Lingshan juga sangat baik padanya. Keduanya memiliki pemikiran kekanak-kanakan di benak mereka, berpikir bahwa seni bela diri yang diturunkan oleh Yue Bukun dan istrinya akan diketahui oleh seluruh sekolah. Tetapi teknik pedang Chongling, ini hanya dikuasai oleh mereka di masa itu, dunia, jadi mereka menggunakan pedang ini ketika melakukan fa, ada sedikit rasa manis di hati saya.
Tak disangka, Yue Bukun benar-benar menggunakan 3 jurus ilmu pedang tersebut saat ini. Ling Hu Chong bingung harus berbuat apa. Ia merasa malu dan sedih, lalu berkata dalam hati, adik kecil junior sudah memutuskan perasaannya padaku, namun kamu menggunakan trik ini, teknik pedang membuatku merasa emosional dan bingung. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Aku hanya merasa bahwa hidup di dunia ini tidak ada artinya, dan lebih baik mati daripada mati. Yue Bukun menusuk dengan pedang panjangnya, tapi jurus ini adalah Nong Yu Blow Xiao. Ling Hu Chong mengetahui jurus ini dengan baik, jadi dia dengan mudah menahannya dalam keadaan linglung. Yue Bukun lalu melakukan jurus selanjutnya, Xiao Si mengendarai naga. Kedua pose ini saling melengkapi, dan posturnya anggun, terutama pose Xiao Si mengendarai naga, di mana pedang panjang terbang seperti naga yang menembus langit, tetapi anggun dan halus, seperti peri. Menurut legenda, pada periode musim semi dan musim gugur, Adipati Mudarikin memiliki seorang putri yang bermain batu giok dengan karakter kecil dan paling suka bermain seruling. Ada seorang pemuda, Xiao Si, yang mengendarai naga untuk mengajarinya cara memainkan seruling. Qin Mugong mempertunangkan putri kesayangannya dengan dia sebagai istrinya. Dari sinilah kiasan, menunggang naga dan membuat menantu berpuasa berasal. Belakangan, suami dan istri itu pergi ke alam abadi dan tinggal di tengah puncak Gunung Huasan. Ada Pavilion Yinfeng di puncak Yunfei Gunung Huasan, dan kuil Yunfei, Gua Yunfei, Sampo Yunfei, dan meja rias di Zhongfeng, semuanya dinamai menurut legenda ini. Entah sudah berapa kali Ling Hu Chong dan Yue Lingxian melakukan perjalanan bersama di tempat ini, dan makna persiapan serta kegembiraan dalam kisah Xiao Si dan Nong Yu masih membekas di hati mereka berdua. Melihat Yue Bukun menggunakan jurus Xiao Si mengendarai naga ini, Ling Hu Chong kebingungan. Ia menghadang pertarungan dengan seenaknya sambil berpikir, mengapa Tuan memakai jurus ini? Dapat mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Saya melihat bahwa setelah Yue Bukun menggunakan jurus ini, dia menggunakan jurus lain, anak hilang berbalik, jurus lain, Chang Song menyambut tamu, 3 jurus, teknik pedang Chongling, disusul jurus lainnya, Nong Yu Blow Xiao. 1 jurus, triknya adalah Xiao Si mengendarai naga. Dalam pertandingan pencak silat antar master, meski memperebutkan lebih dari 1000 jurus, jurus tersebut tidak akan diulangi. Jurus ini dapat dihalau oleh lawan, tetapi akan sia-sia meskipun digunakan. Tapi Yue Bukun mengulangi trik ini untuk kedua kalinya, dan semua orang yang melihatnya menjadi bingung. Ketika Ling Hu Chong melihat Yue Bukun menggunakan Xiao Si Reading a Dragon untuk kedua kalinya dan kemudian menggunakan teknik pedang Chongling 3 kali lagi, tiba-tiba kilatan inspirasi melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba mengerti, ternyata itu Tuan menggunakan teknik pedang bangunkan saya. Selama saya meninggalkan kejahatan dan kembali ke yang benar, dan anak yang hilang kembali, dia dapat kembali ke gerbang Huasan. Ada beberapa pohon pinus kuno di Huasan, dengan cabang dan daun-daun menjulur ke bawah, seolah-olah menyambut wisatawan mendaki gunung dengan tangan terbuka, yang dikenal sebagai pinus penyambutan. Trik sambut tamu dengan pinus hijau, ini berasal dari perubahan bentuk pinus kuno tersebut. Dia berpikir, guru bermaksud bahwa jika saya kembali ke tembok gerbang Huasan, tidak hanya guru, istri guru, dan sesama murid yang akan menyambut saya, tetapi bahkan pohon pinus di gunung akan menyambut saya. Tiba-tiba hatinya terkejut, guru artinya, tidak hanya saya yang bisa setelah masuk kembali ke gerbang Huasan, dia bisa menikahi adik perempuan saya sebagai istri saya. Tuan menggunakan teknik pedang Chongling untuk mengungkapkan niatnya dengan jelas, tapi saya bingung, jadi dia menggunakan Nong Yu lagi, meniup seruling, dan Xiao Si mengendarai naga. Kembali ke Huasan dan menikahi Yue Lingxian adalah 2 keinginan terbesar di hatinya, dan tiba-tiba, di depan Tuan dunia, dia meletakkan 2 hal ini. Saya berjanji padanya, meskipun saya tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi dalam beberapa gerakan pedang ini, saya membuatnya sangat jelas. Ling Hu Chong tahu bahwa tuannya sangat menghargai janji, dan dia tidak pernah menyesali apa yang dia katakan. Dia tidak hanya berjanji pada dirinya sendiri untuk membangun kembali tembok gerbang, tetapi juga mempertunangkan putrinya dengan dia sebagai istrinya. Dalam sekejap, kegembiraan memenuhi dadaku. Dia tahu bahwa cinta Yue Lingxian dan Lin Pingxi kuat. Tidak hanya dia tidak lagi mencintainya, tetapi dia juga sangat membencinya. Tetapi pernikahan seorang pria dan seorang wanita sepenuhnya atas perintah orang tua, dan anak-anak tidak bebas melakukannya, ini telah terjadi selama ribuan tahun.
Karena Yue Bukun setuju untuk menikahkan putrinya dengannya, Yue Lingshan bertekad untuk tidak dapat ditolak. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, aku harus kembali ke Sekte Huasan, aku sudah bersyukur, dan aku bisa bersama adik perempuanku, itu benar-benar berkah dari surga. Adik perempuan junior pasti tidak akan bahagia, pada awalnya, tapi aku akan tunduk padanya dalam segala hal, seiring berjalannya waktu, aku pasti akan merasakan ketulusanku, perlahan aku berubah pikiran. Yue Lingshan menyerangnya dengan genit, dan dia akhirnya membujuknya untuk mengubah amarahnya menjadi kegembiraan. Dia telah melakukannya puluhan kali di masa lalu, dan dia tahu temperamen adik perempuan junior, dan dia yakin dia akan mampu melakukannya. Dia sangat gembira, dan senyum menyebar di wajahnya. Yue Bukun kembali melakukan jurus, anak hilang berbalik, dan jurus, pinus hijau menyambut tamu, dua jurus menyusul berturut-turut. Gerakan pedang menjadi semakin mendesak, jika Anda tidak tahan. Ling Hu Chong tiba-tiba menyadari, guru menyuruhku untuk mengembalikan putraku yang hilang. Tentu saja, dia tidak bermaksud mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk itu. Dia ingin aku menyerahkan pedang dan mengakui kekalahan segera. Lalu dia mengambil saya kembali di bawah sekte. Saya harus kembali ke Gunung Hua, dan kemudian menikahi adik perempuan saya. Hidup akan berbeda lagi, apalagi yang bisa saya minta. Tapi bagaimana dengan Ying Ying, Ren Jiaozu, dan kakak laki-laki Xiang? Jika mereka kalah dalam kompetisi ini, mereka bertiga harus tinggal di Gunung Shaoxi, dan mereka mungkin terbunuh. Adapun Xi, apakah dia masih manusia? Matanya kabur, dan dia melihat pedang panjang Yue Bukun melintas di mulutnya sendiri, diikuti oleh Jian Feng lalu mendorongnya, dan itu adalah trik memainkan batu giok dan meniup seruling. Bersambung.